Apa ini Om? Ini gecko. Iya. Ini kandang udah dibersihkan 2 bulan karena memang benar-benar tidak sempat. Saya baru pulang setelah hampir 1 bulan di luar kota. Gecko belum maem. Loh, bau apa enggak menurutmu? Sebentar ya. Cek dulu nih. Ini beneran gak bau loh. Padahal kotor. Sekotor ini ya. Lihat, maksudnya nafsu makan. Ya ini kelihatan. Enggak. Daripada kenapa-napa. Lihat matanya, kalau melihat kondisi gecko itu kelihatan dari matanya, aktifannya. 1 bulan enggak makan, mana kurus. Orang sekarang 3 hari, 5 hari enggak makan, udah bingung. Wah ini gila sih. Ini usianya, ini DOB 26J. Wah, itu mau nyerang tangan Om. 26J1 ini setahun setelah saya kawin. Ini DOB 2013. Waduh. Semakin tua gecko, mencerna makanannya semakin lambat. Harusnya relatif kurus-kurus kayak gecko yang umur 16 tahun itu ya badannya nggak ngisi-ngisi karena memang sudah berkurang optimalnya kinerjanya sistem pencernaan. Jadi mohon maaf tapi jangan ditiru kayak gini. Tapi memang beneran nggak sempat lagian. Tapi maksudnya ini secara pribadi ini benar-benar jujur ya. Ini kondisi, lihat nih, ini sekotor ini, tapi benar-benar nggak ada bau sama sekali. Oh my god. Dan lihat geckonya aktif apa enggak? Ini benar-benar, ini kalau di teasing nyerang loh ini. Coba. Dari luar aja, dari luar gini aja loh. Maksudnya kenapa kita teasing soalnya ini, waduh Tuhan, lihat nih, dia maksudnya nafsu makannya masih bagus walaupun dengan sekotor. Jempolmu aja lah, telunjukmu masih. Tidak. Kayak ini buat, wih, ini maksudnya buat iklan ya. Oke. Nah, ini kan kita habis lihat nih gecko kotor. Ya, tapi jangan ditiru. Yuk. Enggak aku enggak minum air putih. Wow. Nanti minum air putih setelah makan. Oh iya. Prefer minum kopi dulu. Oke. Berarti kita balik ke sekarang yang kedua yang mau kita bahas, feeder Om atau pakan. Pakan itu gimana sih cara kita mengatur pakan yang baik buat gecko? Kalau preference saya, ini pendapat saya pribadi yang saya terangkan di sini, utama itu saya selalu jangkrik. Karena bagi saya jangkrik tidak bakal obesity, tidak bakal gecko itu cepat gede. Tapi stabil kondisi kesehatan. Dan kok bisa tahu kayak gini? Karena sudah di trial. Mana yang kita pakai awal supaya gecko cepat gede itu pakai UHK, ulat Hongkong. Resiko muntah ketika dia adult itu lebih tinggi daripada yang dari kecil pakai jangkrik. Oh setuju tuh. Sudah pernah ngalamin? Iya, pernah ngalamin dulu karena pengennya cepet gendut. Ya kita pengennya cepet besar, cepet dijual lah, biasa lah ya. Cuma setelah kita praktekkan di farm, ada beberapa yang di-kick kan setelah itu. Kok muntah ya? Maksudnya padahal makannya biasa aja loh, makan jangkrik dan semacamnya, kok muntah ya? Sedangkan pada saat setelahnya, sesi selanjutnya nggak mau pakai ulat Hongkong. Alasannya karena repot sebenarnya Om. Karena repot, akhirnya full pakai jangkrik. Tapi setelah sesi breedingan itu nyaris nggak ada masalah sih. Nah, jadi gampangannya seperti itu. Kalau mau kasih ulat Hongkong, kasih hanya sebagai variasi. Ya, snack lah. Ya. Jadi cuma itu toh. Kalau saya nulis nggak aneh-aneh, jangkrik itu cari ke seller. Maksudnya orang-orang jual pakan burung yang jualan jangkrik itu lihat dulu bagian bawahnya, kalau banyak jangkrik mati jangan beli. Berarti banyak jangkrik yang bermasalah di situ. Poin kedua, gut-nya jangan kasih yang kandungan airnya terlalu tinggi. Jangan kasih kandungan karbohidrat yang terlalu tinggi. Pisang bagus. Saya pisang. Ubi bagus. Ya, ubi bagus. Labu bagus. Wortel no. Mau tahu alasannya? Karotennya tinggi. Karena karotenoid tidak akan berpengaruh secara langsung pada gecko. Jadi karena apa? 1, wortel enak bikin sayur sop daripada kasih ke jangkrik.
Yang yang kedua, Boleh. yang kedua karena penggunaan pupuk kimia di wortel itu jauh lebih tinggi dibanding di ubi. Oke, berarti sesimpel bahan kimia yang Ya. Karena itu jangan lupa nanti ditransfer ke keikonya pada keikonya akhirnya. otomatis. Karena itu kan kita melakukan proses gut loading. Hmm. Terus kalau bahan-bahan yang sudah jadi, ya kemerdekaan masing-masing lah. Ya, tapi entar sebelum ke sana jenis pakan Om, kayak kan kita mau bahas feeder nih. Ada orang yang bilang kayak mending pakai kecoa dong, karena kecoa bukan kecoa rumahan, maksudnya kayak kecoa Dubia, kecoa Turkis. Banyak yang bilang karena kandungan meat to cell rasionya lebih bagus kecoa lah, kandungan proteinnya lebih bagus kecoa lah, kalsiumnya bahkan lebih tinggi kecoa ya, kalau nggak salah berapa persen. Nah itu gimana Om? Maksudnya pasti kan kemarin juga udah pernah coba pakai kecoa kan? Kenapa kita tetap memilih jangkrik? Satu, saya dapat Kita di endorse pedagang jangkrik. saya dapat Enggak ya. bibit kecoa Turkistan itu dari Om Tisa dari Malaysia, supaya saya bisa mandiri untuk Iya. feeding. Jadi kita tidak perlu beli jangkrik. Tapi ternyata proses saya multiplikasi kecoa sama kebutuhan feeding saya lebih tinggi, kebutuhan feeding, akhirnya yang untuk multiplikasi itu habis. Nah, oke. Berarti kan akhirnya nggak bisa. Tapi lebih bagus mana sebenarnya Om? Emang lebih bagus kecoa ya daripada jangkrik? Itu sih. Kalau bagus, ya bagus sesuai kebutuhan. Kalau saya gitu, yang satu mudah, nggak ribet. Kita nggak bisa ngomong bagus. Oh, minum kopi lebih bagus daripada minum air putih. Nggak bisa seperti itu. Tergantung dari sudut apa. Kalau kamu pengen spermamu lincah, kopi. Tapi jangan kopi instan. Ya. Kafeinnya itu ya. Ya. Oh, makan jahe bagus. Ya, tapi dia dari sudut mana? Kalau harganya mahal kayak sekarang, ya tidak bagus. Iya. Buat apa? Gampangannya kan seperti itu. Tergantung kembali lagi ke person per personnya. Tidak bisa kita ngomong, oh lebih bagus ini, lebih bagus ini. Tapi kalau kita comparekan yang bentuk serangga sama ulat, saya lebih prefer serangga. Karena Kadar lemaknya lebih rendah. Gampangannya untuk burung aja ya. Bukan mitos, mau cepet burung, cepet ganti bulu, cepet ngurak, kita kasih ke potong. Kita sebenarnya tidak ngomong masalah panasnya lah, tapi kandungan chitin sama lemak. chitin tuh apa ya? Chitin itu ya gampangannya exoseleton, itu baik itu dari udang, bangsanya kepiting atau rajungan, serangga, itu kan exoskeleton. Ya, skeleton juga. Ya, itu mengandung chitin. Chitin itu derivatnya nanti dirubah menjadi chitosan. Chitosan bisa untuk mengawetkan makanan secara organik. Nah, chitin itu susah untuk dicerna, seringkali dikeluarkan. Pernah nggak ngalami ulat Hongkong, lapisan kulitnya masih keluar di fesesnya gekunya, masih kelihatan. Ya, warnanya pun ya. Jadi warna. Bandingkan sama ketika makan gecko, Kanibal. makan jangkrik. Sumanto. Oke, ya beda. Beda toh. Kalau jangkrik ataupun makan kecoa, bentuknya, warnanya sudah layaknya feses, Berarti hitam terus putih. poin sampai di sini kecoa atau jangkrik sebenarnya ya sama-sama 11 lah. ya 11-12 sama-sama bagus, tapi gimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita buat pakan yang Paling termudah. mudah. Ya. Kalau compare itu antara ulet sama jangkrik, Ya. ulet sama kecoa. Aha. Prefer mana? Preference saya adalah serangga. Oke. Nah, terus setelah kita beli nih akhirnya ya udahlah, paling mudah kita bahas jangkrik. Kalau ya kecoa ya kalau ada banyak ya silakan berarti kan. Nah, setelah kita beli jangkrik nih, kita beli di tempat burung, tadi kan kita lihat alasnya yang bersih dan semacamnya. Oh, udah bersih-bersih banget, maksudnya udah banyak jangkrik. Iya. Mati, aroma tidak menyengat. Nah, gimana kalau misalnya yang orang beli karungan kayak saya Om?
Kan kadang ada yang langsung banyak. Kok sombong ya ceritanya ya. Nggak anggaplah orang-orang lain yang beli karungan lah ya. Anggaplah. Nah itu gimana kalau misalnya mereka yang beli seperti itu, entah pun dari pasar bulu, pada saat jangkrik itu awal datang ke farm kita harus kita apain? Puasain. Berapa lama? Kenapa? Kalau temperatur standar, temperatur standar tadi 29 ke atas ya? Iya, max 33, itu 3 sampai 6 jam. Fungsinya mengosongkan pencernaannya, misalkan dikasih makanan yang tidak benar, baik itu kangkung, baik itu daun pisang sebenarnya bukan makan, itu mereka cuma miliki itu tapi bukan untuk dimakan, buktinya dihancurkan kok. Iya. Kamu coba belah itu perutnya jangkrik, nggak ada, Kosong sih, angin. iya. Sering. Terus habis itu makanan yang berkadar air tinggi ataupun pur ayam, kosong itu semua, buang itu semua. Terus jangkrik yang jelek, yang kondisinya kurang bagus, itu bakal langsung mati tereliminasi. Jadi ambil yang ada di tray yang masih hidup-hidup, segar-segar, lakukan proses gandul. Oke, berarti paling benar jangkrik datang nih, sampai ke farm pasti kita masukin, terus kita bersihin dulu dong harusnya ya. Apanya? Pada saat kita masukin di kandang jangkrik punyanya kita kan pasti ada kotoran yang terbawa dari piring telurnya lah atau semacamnya. Nah itu kan harus kita bersihin dulu. Kalau belum mandiin aja dari satu. Nah maksudnya supaya kamu nggak cacingan. Serius ini. Loh ya tapi ya ini masa iya om 2000 jangkrik saya kan sikat gigi. Ada orang tanya, Mas, gekoku ini kok bisa cacingan ya?